Ini terlepas dari hasil di 3 pertandingan sebelumnya, teman-teman melihat seperti apa? Filipina ini apakah calon lawan yang cukup kuat meskipun mereka pemain gaek semua, naturalisasi semua? Kualitas bagus, oke, tapi mereka belum jadi satu padu. Sandro Reyes mungkin yang paling bahaya ya, Ya. karena dia punya kemampuan tendangan jarak jauh. Nah, Ya. itu yang kita harus waspadai karena Kalau kita lihat dari beberapa pertandingan, 3 pertandingan ya yang sudah Ya. dimainkan oleh Filipina, mereka tuh pertama banyak sekali lemah kropos di pertahanan. Nama-nama pemain dari Filipina yang harus diwaspadai meskipun kita lihat memang tidak merata ya tadi lo katakan ya. Siapa? apapun kan mereka masih punya peluang. Ya. Peluangnya bahkan gini, karena kalau ada 2 atau 3 tim yang lebih punya poin yang sama, mereka akan dihitung head to head. Kembali di Tes Bulu TV, kali ini di atas kertas akan membahas mengenai preview pertandingan terakhir di grup A di mana Indonesia harus bertanding ke kandang Filipina. Bagaimana ceritanya? Filipina Indonesia. Ini terlepas dari hasil di 3 pertandingan sebelumnya, teman-teman melihat seperti apa? Filipina ini apakah calon lawan yang cukup kuat meskipun mereka pemain gaek semua, naturalisasi semua? Iya, dari 23 nama yang dibawa oleh pelatih Joseph Ferrer ini, 10 diantaranya ini pemain keturunan dan naturalisasi. Yes. Iya, Tapi ada darah ya? ada darah, kecuali Stephen Stroke ya. Ya. Kalau nggak ada darah, zombie dong. Darah keturunan. Darah keturunan. Dan di sini Joseph Ferrer bisa dibilang membuat tim ini melakukan regenerasi karena pemain-pemain yang kalau di edisi sebelumnya kan banyak sekali tuh yang umurnya 30 tahun ke atas. Ya. Sekarang dari 23 hanya 3 yang pemain berusia 30 tahun ke atas. Nah, punya kualitas bagus kayak seperti Oliver Bias Yes. dan Hartman. Sandro Reyes juga bagus. Tapi di sini gue lihat Filipina belum menemukan chemistry-nya. Pelatih Ferrer baru saja ditunjuk jadi pelatih itu 8 Desember kemarin. Artinya dia belum 1 bulan pegang tim ini. 12 hari doang. Betul, baru 12 hari doang. Dan di situ kelihatan tuh. Memang saat menghadapi Brunei mereka menang Yeah. besar, tapi Yeah. Brunei. Yeah. Tapi menghadapi Kamboja mereka kalah. Kalau menurut gue bukan kejutan kalau lihat gaya main mereka saat menghadapi Thailand. Tapi yang harus jadi kewaspadaan kita saat menghadapi Thailand bisa jadi mereka keletihan ya karena Ya. 9 hari 3 pertandingan ya. bermain 3 pertandingan dalam Ya. 9 hari. Nah, setelah menghadapi Thailand mereka istirahat panjang tuh. Ya, 6 hari. seminggu. Seminggu. Ya. Baru menghadapi Indonesia. Nah, ini dia nih PR-nya buat kita. Setelah menghadapi Thailand, apakah kita masih punya stamina yang bagus menghadapi Filipina? Kalau menang lawan Thailand sih udah aman ya. Ya. Bisa kasih pemain lapis kedua lagi Ya, untuk betul. kesempatan. Itu tadi yang gue bilang bahwa kita penting menang atau draw lawan Thailand sehingga kita aman, sehingga kita bisa melakukan rotasi pada saat ketemu dengan Filipina. Tapi terlepas apapun kan 2 pertandingan Filipina sebelum tadi. Tadi kan mereka mainnya hancur banget. Ya. Tapi 2 pertandingan lawan Kamboja, lawan Brunei, mereka menang lawan Brunei 5-1, mereka kalah 2-3 dari Kamboja. Itu Kamboja punya 8 shot on target loh. Ya. Oke. Artinya pertahanan mereka juga nggak Lemah. bagus-bagus Nggak amat. bagus, nggak Ya. bagus. Terus lawan Brunei punya 5 shot on target. Mereka 1 gol lagi. Iya, mereka 1 gol. Dan Brunei memang punya 4 shot on target juga dari terhadap kita tadi ya. Tapi maksud gue ini nggak bagus-bagus amat. Betul. Kualitas bagus, oke, tapi mereka belum jadi satu padu. Sandro Reyes mungkin yang paling bahaya ya, Ya. karena dia punya kemampuan tendangan jarak jauh. Nah, Ya. itu yang kita harus waspadai karena kalau counter terus dia punya peluang untuk tembakan jarak jauh, nah itu tadi. Nadeo yang nganggur ya suka itu tadi kan, Ya. suka nggak siap atau segala macam. Tapi itu tadi, gue mengharapkan kita draw atau menang lawan Thailand sehingga aman lah di sana siapapun yang main. Mau Riyandi main, oke. Syarul Trisna main juga oke-oke aja. Jadi hal-hal kayak gitu. Mas, kita melihat level dari Filipina jauh dari tahun lalu atau ketika 2018. Agak meningkat ya dibanding tahun lalu, tapi secara kualitas. Ya. Tapi itu tadi nggak gampang seorang pelatih yang baru 12 hari melatih untuk Ya. bisa menyatukan timnya. Terus balik-balik lagi, mereka nggak sebagus tahun 2018 ya. Ya, Waktu itu betul. mereka lolos ke semifinal kan waktu Ya, itu. Sven Goran Eriksson itu. Iya, nah itu tadi yang kalau gue bilang mereka oke secara kualitas, tapi banyak yang harus dibenahi karena dari lini per lini mereka nggak terlalu bagus. Diserang sama Brunei pun mereka berantakan. Ya. Gitu. Dan kita punya kemampuan dengan pemain cadangan pun untuk merepotkan mereka. Ya, tadi kalau Mas kita mengatakan bahwa ada peningkatan lah dibanding tahun lalu. Kalau Ais melihat dibandingkan ketika mereka menjadi semifinalis 4 kali, tim ini seperti apa?
Iya, dari 2018 mereka masuk semifinal dan bahkan saat itu bisa dibilang salah satu favorit juara ya karena pelatihnya Sven-Goran Eriksson. Nah, di 2020 mereka menurun sedikit tuh. Mereka udah punya kualitas pemain yang bagus tapi diisi oleh pemain-pemain yang usianya sudah bisa dikatakan senior ya, 30 tahun ke atas sehingga permainannya lambat. Nah, ini yang dimaksimalkan oleh tim-tim lain ya, seperti Thailand saat itu yang memang ball position saat itu Filipina menguasai, tapi Thailand sekali main counter attack goal. Nah, sekarang sebetulnya secara kualitas pemain mereka meningkat. Pemain masih muda, kualitas bagus, tapi ya itu persiapan tim yang mepet bikin mereka belum punya chemistry sebagai sebuah tim. Iya, mereka belum kehilangan kesempatan lolos loh. Betul. Kalau mereka betul. menang lawan Indonesia, Betul. itu akan membuat mereka bisa jadi runner up lah setidaknya. 6 poin ya dengan hasil yang lain yang Ya, menguntungkan mereka. ya, itu masih ada kemungkinan tapi meskipun kecil. Betul. Ya gue pikir apa yang patut diwaspadai oleh Indonesia jangan sampai kita lengah ya. Kalau kita lihat dari beberapa pertandingan, 3 pertandingan ya yang sudah dimainkan oleh Filipina, mereka tuh pertama banyak sekali lemah keropos di pertahanan. Seperti tadi Mas Gita bilang saat menghadapi Kamboja, mereka banyak sekali diserang, kemudian menghadapi Brunei juga begitu. Betul. Menghadapi Thailand lebih parah lagi ya. Mereka ada jarak antara pemain belakang dengan pemain tengah. Thailand bebas banget tuh pegang bola di depan kotak penalti mereka. Dan juga transisi mereka dari defense ke offense dan sebaliknya dari offense ke defense juga lambat. Kelihatan tadi. Ini yang bisa dimaksimalin oleh timnas Indonesia. Kalau boleh ada nama-nama pemain dari Filipina yang harus diwaspadai meskipun kita lihat memang tidak merata ya tadi lo katakan ya. Siapa? Iya, pertama tentu Stefan Schrok ya. Ini kuncinya dia nih. Ini bisa dikatakan playmaker mereka. Setengah nyawa dari Filipina dia. The Rock. Pernah di under Jerman ya? Ya. Betul. Kayak The Rock kayak botak. Betul. Pernah di Jerman, pernah di Eintracht Frankfurt juga, pernah di Hoffenheim juga. Ini pemain bahaya, tapi ya alhamdulillahnya usianya sudah 36 tahun sehingga speednya udah mulai lambat. Tapi visi bermainnya bagus. Visi bermainnya bagus, ini yang harus diantisipasi. Bola yang dipegang oleh Schrok biasanya itu langsung direct ke pemain-pemain lainnya, ke rekan-rekan ini yang harus diantisipasi. Ya kalau gue ngeliatnya gini, gue ingat Filipina tahun 2010 ya, untuk AFF 2010. Sedih gue 2010 udah mau juara gak jadi. Mereka tuh kan ditekan terus oleh kita, tapi pertahanan mereka kan solid. Betul. Terus mereka counternya juga cepat. Artinya artinya transformasi antara bertahan menyerangnya juga cepat. Dan ini nggak kelihatan tadi, terutama lawan Thailand tadi ya. Begitu mereka ditekan, mereka dapat, mereka kehilangan bola, mereka diserang habis sama Thailand. Begitu mereka harus counter, mereka lambat, memudahkan pemain Thailand untuk kumpul. Bukan lawan Thailand aja. Lawan Brunei nggak kelihatan, tapi lawan Kamboja kelihatan mereka kayak gitu. Tapi memang benar kata Ais, mereka masih bisa membahayakan. Benar kata lu tadi, bahwa apapun kan mereka masih punya peluang. Peluangnya bahkan gini, karena kalau ada 2 atau 3 tim yang lebih punya poin yang sama, mereka akan dihitung head to head. Betul. Bayangin kita kalah lawan Thailand, terus kita kalah lawan Filipina. Berarti Jangan kan dong, Kamboja, Thailand dan Kamboja, Filipina dan kita poinnya kan sama kan. Nah, itu head to head itu akan berbahaya buat kita. Ini yang harus dihindari. Jangan. Ya bagusnya kita harusnya imbang lawan Thailand sehingga lawan Filipina ini lebih mudah jadinya. Kalau pas kita lihat tim nasional kita itu lebih susah menghadapi kecepatan yang dimiliki oleh Malaysia, Vietnam, dan juga Kamboja, atau kan yang tinggi-tinggi nih kayak Singapura, kayak Filipina. Kalau gue bilang lebih kecepatannya. Karena lawan Kamboja kita kecepatan Kamboja gawat. Dan bahkan Brunei aja dengan kecepatannya 1-2 orang tadi ngerepotin pertahanan kita. Jadi kalau tinggi-tinggi dengan bola-bola yang kayak gitu kita, ya itu tadi. Kalau gue bilang ya Schrok yang harus diawasin karena dia bisa umpan. Dia tidak harus berlari untuk bisa melakukan umpan. Dia tinggal umpan yang akan dimanfaatkan oleh rekan-rekan, itu yang bahaya. Tapi selebihnya adalah kita lebih mudah untuk mengcounter mereka karena mereka tidak punya kecepatan. Kalian berdua mengatakan Stefan Schrok, emang tidak ada yang lebih menonjol lagi ya dibandingkan dia? Sandro Reyes tadi yang Reyes bagus. Okay. Si Oliver Bias juga bagus. Tapi gue lihat Oliver Bias di 3 pertandingan sebelumnya ini masih belum kelihatan ya, masih belum kelihatan kualitas aslinya dia. Ini juga pemain pernah masuk di timnas Jerman U17. Iya, betul. Nah, sedangkan pencetak gol terbanyak mereka Kenshiro Daniels malah tidak terlihat ya. Menghadapi Brunei boleh cetak gol, lawan Kamboja boleh, lawan Indonesia tidak bisa. Mungkin ada yang lebih menguntungkan gini. Kemarin kan waktu lawan Kamboja kita ketanggor juga sama 6 penyelamatan penjaga Ketanggor gawang. itu apa ketanggor?
nggak bisa mencetak gol karena Oh. ketahan oleh penjaga gawang. Oke. Ketolong. Ya, itu bahasa ketolong. dasarnya gue nggak tahu tuh ketahuan gue. Bahasa zaman dulu tuh kayaknya. Dapat dari bokap gue tuh. Cepet banget ya. Iya. Terus tadi lawan Brunei, Iya. kan ada 5 penyelamatan penjaga gawang juga. Itu artinya penjaga gawang Filipina kan nggak terlalu bagus dalam hal penyelamatan. Jadi gue masih berpikir bahwa kita masih bisa mampu melakukannya gitu loh. Jadi apapun hasil yang menghadapi Thailand lawan Filipina ini kita bisa menang. Iya. Menang. Menang Gua ya. yakin menang. Dengan formasi yang bisa ditukar-tukar Iya, ya. karena gue ngeliat tuh Filipina nggak kayak Filipina di mana mereka lolos sampai ke semifinal dalam berapa? 4 AFF terakhir ya kalau nggak salah. Ya. Sebelum 2018 ya, 2010, 2012, 16, 18. Ini selama ini ada pemain kita belum main nggak sih? 2 kiper. Dua kiper Kiper doang ya? belum main. Dua kiper doang Dua ya? kiper ya? Ya dia kiper. Dengan tadi Ramadan Santana main, ya udah 2 kiper doang yang belum main. Kalau salah main berarti memang kiper doang ya? Tapi 2 kiper emang jarang main ya kalau di mana-mana event kan. Iya, Riyandi Sama Sahrul Trisna. Sahrul Trisna. Mungkin ketika menghadapi Filipina, waktu yang tepat untuk memberikan kesempatan Iya, babak kedua ya. Kalau sudah ada kepastian kita Iya, lolos. Ya, pasti. ya. Karena apapun kan semifinal itu kan akan 2 pertandingan ya, pasti melelahkan. Final kalau kita lolos 2 pertandingan, jadi pasti akan ada istirahat buat Nadeo. Oke, Is, kalau lihat yang yang mungkin akan menjadi perubahan besar bagi Sintayong. Ini karena tentunya setelah lawan Filipina kan ada istirahat. Ya. Baru nanti tanggal 6 ya, Iya. semifinal. Insya Allah sih masuk. Nah, lu lihat secara permainan memang belum memuaskan, tapi apa yang harus diperbaiki lagi oleh Sintayong? Ya, kalau gue pikir karena kita kan kompetisi berhenti nih 2 bulan ya. Iya. Sentuhan-sentuhan pemain kayak mulai hilang tuh. Itu Iya. yang gua harapin sih pelan-pelan pemain nih setelah pertandingan pertama, kedua, kemudian ketiga, keempat sudah terlewati, semifinal tuh semakin matang. Iya. Gua harapin sih gitu dan juga chemistry-nya semakin dapet. Karena kan ada pemain-pemain baru juga di tim ini, ada Sananta, ada Jordi Amat, Marcelino. Marcelino kan udah Lawan di Piala Curaçao. Asia. Lawan Curaçao udah main ya dia. Iya, Oke, salah gua. Oke. di kualifikasi Piala Asia juga kan dia masuk. Artinya dengan pemain-pemain yang baru masuk ini, baru bergabung ini gue harapin semakin nyetel. Karena kalau kita bandingin tim di Piala AFF 2020 dengan tim Piala AFF 2022 sekarang kualitasnya jauh lebih bagus Iya, yang betul. sekarang. Lengkap ya? Lebih lengkap. Walaupun Sandy Walsh masih belum bisa gabung, tapi ini udah lengkap banget. Iya, Di tengah udah ada Klok, di belakang ada Jordi Amat. Tinggal memang striker ya, yang kita masih PR-in striker. Sayang memang si Dimas Derajat nggak Dimas bisa ya. Derajat nggak bisa main. Tapi buat Piala Asia nanti persiapan ini sudah dalam on the track ya? Iya. On the track. Oke. Mas Git? Walaupun kalau gue ngeliatnya gini, kan banyak turnamen besar di mana tim yang lebih bagus dari sebelumnya lebih gagal dari sebelumnya. Iya. Ya. Itu kan ada nasib-nasiban juga ya. Tapi terlepas apapun ya jelas bahwa tim ini jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan tim tahun 2020 yang di mana kita jadi runner up waktu itu. Iya. Nah, dan itu yang harus kita benar-benar memanfaatkan hal ini. Kenapa? Bukan cuma lawan Filipina aja, lawan Thailand juga harus kita manfaatkan. Terus tadi kalau kita bahas Indonesia tadi kan kita sering banget terburu-buru ya. Ya. Sintayong kan butuh selalu mainkan dengan kecepatan. Kapan sih dia terakhir nggak main dengan kecepatan waktu kita tahan imbang Vietnam? Itu dia lebih sabar main segala macam. Kecepatan itu kadang-kadang merepotkan kita di mana hilang banget peluang itu tadi. Tapi kan lawannya cuma Brunei dan Kamboja, hilang peluang masih akan ada peluang-peluang berikutnya. Nah, lawan Thailand, mudah-mudahan lawan Filipina juga sama dengan pertahanan mereka yang nggak terlalu bagus, kita hilang peluang masih akan ada peluang-peluang berikutnya. Karena Filipina juga nggak secepat Kamboja ya mainnya. Ya, betul. Itu tadi perubahan permainan mereka tuh lambat, itu yang bisa kita manfaatkan. Gue sih ngarepin Indonesia main seperti saat kualifikasi Piala Asia. Iya, betul itu. Betul, itu main dengan pola 3-4-3. Iya. Kita main nggak buru-buru, tapi main pendek-pendek itu cakep banget. Bahkan pada saat kita kalah pun kita main bagus kan. Kita main bagus. Itu gue harapin kita bisa main seperti itu. Kalau kita bisa mengulangi performa seperti itu atau mengulangi seperti saat menghadapi Curaçao, kita bisa juara. Amin. Semoga aja ya. Dia yang penting adalah endurance. Bagaimana pemain jangan ada cedera, pemain juga staminanya terjaga, dan rotasi strategi akan dilakukan Sintayong yang terbaik di AFF kali ini. Karena tentunya 6 kali runner up itu bukan hal yang
Kaleng-kaleng loh. Iya. Romanisti kalah sabar loh sama Indonesia. Indonesia. Iya, 6 kali Mas. Iya, 6 Final kali, kalah, iya. final kalah. Kalau Romanisti kan nggak pernah final ya kan, jarang Harusnya final. 2010 Sekalinya final itu. juara ya Iya, kan. 2004 juga ya maksudnya ya. 2004 ya. Lawan Singapura kan. Oke, terima kasih kita Swondo. Sama-sama. Terima kasih Abdul Haris. Siap. Ya, nanti kita libur tahun baru, tentunya nanti kita ketemu lagi di tahun 2023 ya. Siap. Tahun yang lebih bagus lagi. Amin, 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 amin. Terima kasih, sukses selalu teman-teman, sehat selalu. Thank you. Thank you. Baik, tentunya kalau kita melihat, wah ini gue dikerjain. Tawa lu semuanya. Oh, kenapa? Itulah bagaimana pembahasan tim nasional Indonesia di Piala AFF. Sebuah kegagalan 6 kali tentunya akan menjadi pelecut bahwa kali ini Sintayong akan membawa tim yang akan tampil di Piala AFF kali ini dengan lebih baik. Karena tentunya harapan besar Presiden Republik Indonesia Jokowi juga mengatakan tim ini harus juara. Dan kita harus percaya proses, karena proses sudah terlihat ketika pertandingan di Piala AFF di tahun 2022. Terima kasih sudah menyaksikan T10 TV. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tio Nugroho, sign out. Bye.